Oanya biasa melakukan aktivitas pagi yaitu grid call untuk menandain daerah wilayahnya. Biasanya kedengaran tuh mulai dari jam 5 pagi sampai sekitar jam 9 sampai 10. Owa Jawa. Kalau di sini kita tuh harus diam. Soalnya mereka itu sensitif banget kalau melihat tim monitoring. Kelompok Owa Jawa ini berjumlah 5 individu. Dan kelompok ini juga yang terindikasi bahwa mereka itu terisolasi tidak bisa menyeberang. Jadi kita sekarang saat ini ada di hutan dataran rendah tropis Jawa. Di bagian tengah Pulau Jawa ya di sini yang tersisa saat ini. Di tempat lain sudah hilang, sudah banyak manusia, banyak aktivitas pembangunan. Kalau kita bicara seluruh Jawa ya ada sekitar 4.000-an individu untuk owa Jawa. Dan ini tersebar hanya aja di Jawa. Dari hasil penelitian kita memang ada satu kelompok yang di belakang bukit di sana itu ada kelompok owa, tapi dia nggak bisa kemana-mana lagi karena udah terkepung tadi itu anthropogenic activities lah. Jadi ada kebun, ada sawah, ada pemukiman. Sekitar tahun 2000-an sampai 2010 akhir, perburuan satwa primata itu masih masif, khususnya seperti owa dan lutung. Kadang itu diburu buat dijual dagingnya, kadang juga diambil anakannya buat dijual. Dan setelah itu kan Suara Owa itu mengasih tahu kepada kami bahwa kalau di Desa Mendolo itu hidup 5 primata endemik Jawa. Nah, di situ kita tuh muncul kebanggaan, wah berarti kita harus menjaga dong itu. Kita sudah membuat peta ini yang menggambarkan kondisi fragmentasi habitat di desa ini. Setidaknya ada dua blok hutan yang sudah tidak lagi terhubung dengan ini area besar hutannya kan ada di sini. Ini masih cukup luas ya. Nah, ini sudah hampir 100% terisolir. Itu ada 2 kelompok owa. Yang satu kelompok itu ada 4 individu, yang satunya lagi ada 5 individu. Dan hanya ada di hutan dengan luasan mungkin kurang lebih 4-5 hektar. Itu sebenarnya kondisi yang cukup kritis. Setelah kita sepakat bahwa ada permasalahan di habitat owa ini, kami membuat sebuah skema konservasi yang berbasis masyarakat. Artinya memang keterlibatan atau partisipasi masyarakat itu yang menjadi utama. Kemudian ada teman-teman pemuda yang mereka akhir-akhir ini juga punya kegelisahan terhadap penurunan kualitas hutan. Maka kita kemudian melakukan penanaman. Jadi petani muda Mendolo itu berinisiatif itu untuk menjaga ekosistem yang ada di Desa Mendolo. Di 2023 itu ada pembibitan pucung yang alhamdulillah sudah ketanam semua. Dan tahun kemarin membuat pembibitan khusus kayu lokal yang ada di hutan Desa Mendolo. Motivasi pemuda itu biar generasi seterusnya itu tidak dapat ceritanya doang. Seperti kalau mau melihat owa ya di belakang rumah sudah bisa melihat. Untuk
Penanaman di tahun kedua ini kira-kira sudah 500-an tanaman yang sudah tertanam dan nanti total mungkin bisa sampai 800 dalam waktu 2 tahun ini. Ini yang di atas ini kelihatan habitatnya sudah terbuka dan di kanan kiri sungai, artinya sepadan sungai. Nah, kita memang prioritas penanaman di habitat-habitat yang seperti ini. Selain untuk koridor habitat bagi owa, ini juga untuk konservasi air dan juga menahan agar nggak ada longsoran. Kalau populasi, kita survei di landscape pegunungan ini, itu ada sekitar 1000-an. Itu yang terakhir kita survei tahun 2023. Nah, 10 tahun yang lalu di landscape ini, itu populasinya 800-an sekian. Jadi ada kenaikan sekitar 20% lah untuk dalam waktu 1 dekade ini. Cara ini ya optimis juga, wah ini masa depan owa kayaknya bagus di kawasan ini gitu. Tapi ya kita juga harus melihat ke depan bagaimana ini bisa terus diperkuat perlindungannya, karena ini bukan kawasan konservasi gitu. Ya, bagaimana melibatkan warga sekitar hutan ini juga merasa memiliki bahwa ini aset, bahwa ini kekayaan kita untuk masa depan.